Apa pernah Nabi mencontohkan bahwa ketika sholat zuhur di rakaat pertama dan kedua tidak membaca ayat Al-Quran sesudah surat Al-Fatihah? Sebab saya sering ketinggalan ketika menjadi makmum pada imam yang seperti itu. Kalau yang ditanyakan apakah Nabi loh ya, apakah Nabi pernah melaksanakan sholat rakaat pertama kedua setelah Fatihah tanpa baca surat? Sejauh ini sependek yang kami ketahui, kalau riwayat yang dilakukan oleh Nabi kami belum mendapati. Karena Nabi itu beliau senantiasa di rakaat pertama kedua itu beliau senantiasa sesudah Al-Fatihah beliau membaca ayat ataupun surat dari Al-Quran. Memang ada riwayat yang menjelaskan ini, bahwa Nabi pernah melakukan sholat 2 rakaat tanpa membaca ayat maupun surat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a fa shalla rak'ataini. Sesungguhnya dulu Nabi pernah datang, kemudian fa shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat. Lam yaqra fihima illa bi Fatihatil Kitab. Dalam 2 rakaat tersebut Nabi tidak membaca apapun kecuali membaca Al-Fatihah. Memang ada riwayat yang berbunyi seperti ini. Namun riwayat tersebut oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud maupun oleh Syekh Al-Albani dikatakan dalam sanadnya itu sanadnya dhaif, lemah. Mengapa? Karena dalam sanad riwayat tersebut ada seorang perawi yang bernama Handolah As-Sandusi. Handolah As-Sadusi. Nah, Handolah As-Sadusi ini ia dhaif, dia lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Namun demikian, yang namanya bacaan surat maupun ayat sesudah Al-Fatihah itu memang tidak wajib, karena yang wajib itu membaca Fatihahnya berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, artinya solatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Artinya bacaan Al-Quran yang menjadi rukun yang harus dibaca, artinya wajib dibaca dalam sholat, itu Fatihah. Adapun dalam rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah tidak membaca ayat maupun surat, insya Allah tidak mengapa. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka hendaknya sesudah Al-Fatihah kita juga membaca ayat yang mudah bagi kita maupun surat yang mudah bagi kita sesudah kita membaca Al-Fatihah di dalam rakaat pertama dan kedua. Namun kalau ternyata kita makmum, kemudian kita baru selesai Fatihah, belum sempat membaca ayat maupun surat, kok imamnya sudah rukuk, ya sudah, ikuti imam rukuk. Nah, kalau panjenengan baca surat dulu, imamnya sudah rukuk, nanti akan sangat terlambat. Yang penting Fatihah sudah selesai dengan cara tumak ninah.
Lah sekarang tidak kok, seringkali Fatihah belum selesai saja imamnya juga sudah rukuk karena saking cepatnya. Saking cepatnya imam dalam membaca Al-Fatihah. Padahal kita dalam sholat itu diperintahkan untuk tumak-ninah dalam setiap gerakan maupun bacaannya. Bahkan Al-Fatihah itu setiap ayatnya dijawab oleh Allah. Kalau kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca itu dalam sholat kita, maka bacaan kita dijawab oleh Allah. Bahwa hambaku sedang memujiku. Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dijawab pula oleh Allah. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, dan seterusnya. Maka hendaknya kita kalau melakukan sholat betul-betul tumak-ninah. Jangan seperti ayam sedang makan, tul itu cepat sekali, jangan. Namun tumak-ninah, setiap gerakannya, setiap bacaannya itu harus tumak-ninah dengan penuh ketenangan. Lebih-lebih yang kita baca adalah Al-Fatihah, di mana kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Cuman kalau kebetulan kita dapati imam, kita sudah selesai, ini sholat sir misalkan, kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, namun belum sempat membaca ayat maupun surat di rakaat pertama dan kedua, imam kok sudah rukuk, ya sudah, kita tidak perlu membaca ayat maupun surat, ikuti rukuknya imam. Yang penting kita sudah selesai Al-Fatihah. Apakah sholatnya sah? Insya Allah sah. Karena yang wajib adalah Al-Fatihah. Namun tentu kita ingin mendapatkan kesempurnaan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita. Salah satunya beliau di sesudah Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua senantiasa membaca ayat maupun surat. Itu mendapatkan kesempurnaan sholat sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah. Untuk bisa mendapatkan itu bagaimana? Harus tumak-ninah ketika dalam sholatnya. Ya, dan bisa dipahami. Ya, ada lagi. Berikutnya,